Kami lanjutkan kembali pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri meringkus 7 tersangka sindikat pinjaman online ilegal. Ketujuh tersangka ditangkap di dua kawasan berbeda, yakni Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Cek 1, 2, 3. Cek. Kelihatan ya? Sedikitnya ada 7 tersangka diamankan Direktorat Tindak Pidana Khusus Bareskrim Polri terkait perkara pinjaman online ilegal. Mereka diringkus di 7 tempat kejadian perkara yang berbeda di 2 wilayah DKI Jakarta. Direktur Tindak Pidana Khusus Brigjen Polisi Helmi Santika mengatakan, terungkapnya kasus sindikat pinjaman online ilegal ini bermula dari laporan masyarakat, di mana yang bersangkutan melakukan pinjaman di salah satu aplikasi sebesar Rp1.000.000. Namun nominal pinjaman yang diajukan mendapat potongan sebesar Rp400.000 dengan alasan biaya layanan dan administrasi. Kemudian peminjam diminta melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo beserta bunga yang cukup besar. Tidak segan pelaku meneror dan melakukan intimidasi. Bahkan melontarkan kata-kata asusila pada peminjam lewat pesan singkat apabila telat membayar angsuran. Berangkat dari laporan tersebut, tim Direktorat Tindak Pidana Khusus meringkus RJ di kawasan Mangga Besar, Jakarta Barat. Ia berperan sebagai operator untuk mentransmisi pesan singkat yang berisi kesusilaan. Kemudian dari keterangan RJ, petugas berhasil meringkus JT. Ia berperan sama seperti RJ sebagai operator transmisi. Polisi kemudian bergerak menangkap AY di apartemen Laguna, Penjaringan, Jakarta Utara. Lalu polisi menangkap HC, AL, dan VN. Mereka diringkus di apartemen Green Bay, Pluit, Jakarta Utara. Kemudian tersangka HH diringkus di perumahan Casa Jarden, Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi masih mencari satu DPO yang berkewarganegaraan asing berinisial SB. SB diketahui merupakan warga negara Cina. Mereka yang diamankan ini atau yang ditangkap ini berperan sebagai SMS blaster atau yang bertugas mengirim SMS blasting menggunakan peralatan-peralatan ini serta sebagai debt collection. Kalau di dunia nyata namanya debt collector, di dunia maya namanya debt collection. Jadi mereka lah yang mengirim kepada nasabah-nasabah yang mengikuti pinjol SMS yang berisikan kesusilaan dan lain sebagainya. Dari tangan para tersangka, petugas berhasil mengamankan 121 unit modem, 17 unit CPU, 8 unit monitor, 8 unit laptop, kemudian 13 unit telepon genggam, ratusan SIM card baru, dan 2 unit flash disk. Para tersangka dikenakan pasal berlapis, yakni tindak pidana pencucian uang dan Undang-Undang ITE, dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal sebesar 10 miliar rupiah. Fakih Faturrahman, Handika, Digday TV melaporkan dari Jakarta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengatakan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait memutuskan akan memberantas pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal menerapkan suku bunga yang tinggi, bahkan melakukan penagihan yang melanggar aturan. Kesepakatan bersama untuk memberantas semua pinjol-pinjol yang ilegal. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK Wimbo Santoso mengatakan saat ini masih banyak produk pinjaman online atau pinjol yang ditawarkan perusahaan tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun saat ini sudah ada 107 pinjaman online yang terdaftar. Hal itu disampaikan Wimbo seusai menghadiri rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo yang membahas tata kelola pinjaman online baru-baru ini. Menurut Wimbo, kondisi tersebut merupakan tantangan bersama karena menurut laporan masyarakat, pinjaman online tak terdaftar atau ilegal menerapkan suku bunga tinggi, bahkan melakukan penagihan yang melanggar aturan, kaidah, serta etika. Karena itu, selain mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa pinjaman online yang diakui Otoritas Jasa Keuangan, pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait memutuskan untuk berantas pinjaman online ilegal dalam bentuk apapun. Kita bersama Kapolri, Kementerian Kominfo, Gubernur Bank Indonesia, dan juga Menteri UMKM telah mempunyai perjanjian bersama, surat keputusan bersama, kesepakatan bersama untuk memberantas
semua pinjol-pinjol yang ilegal. Ya. Dan ini bekerjasama ini diantaranya harus ditutup platformnya dan juga diproses secara hukum. Di sisi lain, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan dalam rapat tersebut Presiden dengan tegas meminta otoritas jasa keuangan melakukan moratorium penerbitan izin vintage atau perusahaan jasa keuangan berteknologi. OJK akan melakukan moratorium ya untuk penerbitan izin fintech atas pinjaman online legal yang baru. Dan karenanya Kominfo juga akan melakukan moratorium penerbitan penyelenggara sistem online ya untuk pinjaman penyelenggara sistem elektronik untuk pinjaman online yang baru. Johnny menuturkan, sejak 2018 hingga 15 Oktober 2021, kementeriannya telah menutup 4.874 akun pinjaman online yang meliputi penutupan 1.856 akun pada 2021. Ia juga menambahkan, pemerintah akan mengambil langkah tegas, bahkan tanpa kompromi, untuk membersihkan ruang digital dari pinjaman online ilegal atau tidak terdaftar yang memberikan dampak serius di tengah masyarakat. Pemirsa, pemberi pinjaman online ilegal tidak jarang melakukan teror dan intimidasi dalam penagihan terhadap peminjam. Otoritas Jasa Keuangan mendorong masyarakat agar tidak segan melaporkan pemberi pinjaman yang meneror kepada pihak kepolisian. Ketua Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan OJK, Tongam Lumban Tobing menyebut, pinjaman online atau pinjol ilegal sangat berbahaya bagi masyarakat. Pinjaman online ilegal tidak hanya menjebak masyarakat dengan proses pinjaman yang mudah, namun berbunga tinggi dan jangka waktu singkat, tetapi biasanya juga meminta akses terhadap semua kontak telepon peminjam. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, dari sanalah pinjaman online ilegal bisa beraksi menagih kepada peminjam dengan cara-cara yang tidak semestinya, seperti melakukan teror yang dilakukan tidak hanya kepada peminjam, namun juga kontak lain yang dapat diakses. Jadi pemberantasan pinjol ilegal ini ya, selain kita lakukan edukasi, kita lakukan pemblokiran, pengumuman kepada masyarakat, satu hal yang penting adalah penegakan hukum. Jadi harus kuat ini penegakan hukum, sehingga memberikan pencerahan kepada para pelaku dan masyarakat lain agar tidak coba-coba untuk masuk ke pinjol ilegal ini. Oleh karena itu, untuk mendorong polisi melakukan proses penegakan hukum, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Lapor ke polisi. Bagi masyarakat sudah terlanjur masuk ke pinjaman online ilegal, juga yang tidak mampu membayarnya, Otoritas Jasa Keuangan memberikan sejumlah tips yang dapat dilakukan. Pertama, upayakan restrukturisasi. Bentuknya dapat berupa permohonan pengurangan bunga, penghapusan denda, ataupun perpanjangan jangka waktu, sehingga secara perlahan peminjam mempunyai kemampuan membayar. Kedua, berusaha agar tidak membuka utang baru. Jika telah gagal pada pinjaman pertama, sebisa mungkin jangan melakukan peminjaman kedua. Ketiga, kalau sudah sampai mendapat teror, hal yang wajib dilakukan adalah memblokir nomor-nomor pengirim teror dan intimidasi, sekalipun pinjaman online ilegal biasanya berganti-ganti nomor. Perlu juga untuk menyampaikan kepada kontak telepon, agar mengabaikan semua teror tersebut. Dan yang terpenting, segera laporkan tindak teror dan intimidasi kepada pihak kepolisian, karena telah masuk dugaan tindak pidana. Dan dengan begitu akan membantu dalam membongkar pinjaman online ilegal.